Kamu gak apa-apa? Ada yang luka nggak? Kata Fari kamu pingsan. Kenapa, Ri? Iya, tadi aku mau masuk ke rumah, cuma tiba-tiba aku ngeliat bayangan hitam dan bayangan hitam itu mau serang aku, ayah. Aduh, Bayangan hitam? iya makanya aku nggak berani untuk masuk ke rumah lagi karena aku takut banget, ayah. Cerita kamu tuh sama banget yang dialami sama Mbak Nunik. Dia juga diserang sama bayangan hitam. Tapi kenapa kamu? Kamu habis dari tempatnya Mbak Nunik nggak? Tadi aku habis belanja di tempatnya Nunik. Tapi emang setelah itu ya itu aku merasakan keanehan, ayah. Tolong, ini maksudnya apa hubungannya Nunik sama Maya? Gini, Ri, jadi tadi tuh aku ketemu sama Mbak Intan. Aku konfrontasi dia, aku pengen cari tahu sebenarnya ini lagi ada masalah apa sih. Aku pancing terus, akhirnya dia jujur sama aku. Kalau ternyata emang bener, kalau Mbak Intan yang ngirimin santet segoro pitu ke Mbak Nunik. Nunik, kamu nggak apa-apa? Halo, Ai. Ya kita masih nyari buntalan di sini. Maya gimana? Sekarang kondisinya Maya masih lemah. Dan Maya juga cerita sama aku kalau dia juga diikutin sama bayangan hitam yang sama persis dialamin sama Mbak Nunik. Aku juga nggak tahu kenapa ini bisa terjadi sama Maya. Maya, balik, Maya, istighfar. Maya, istighfar, Maya. Allah Akbar. Maya, Maya, istighfar. Maya. Kita nemuin satu buntalannya. Ai, Zidan udah ketemu buntalannya. Zidan udah nemu buntelan lain. Itu apa, Ai? Fari, jangan disentuh. Jangan dipegang itu. Itu santet segoro pitu. Marik. Sekarang aku udah nemu satu buntelan lagi. Ini kayaknya keluar dari dalam tasnya Maya. Aku juga nggak tahu kenapa bisa di dalam tasnya Maya. Mai. Mungkin aja emang ada yang sengaja naruh, makanya Maya juga ikut kena. Zidan, ternyata ada yang kebawa Maya juga buntalannya. Sekarang Maya juga lagi kesakitan. Kalau memang masih ada buntalan yang lainnya, kita harus cari lagi. Ai, coba kamu cari lagi. Mungkin masih ada buntalan yang kebawa sama Maya. Iya, coba aku cari dulu bentar ya. Ada nggak? Di tasnya Maya udah nggak ada. Mai, sabar, Mai. Mari, aku mau musnahin buntelan itu sama Didan. Mai. Maya, sama aja sih. Zidan, Aini barusan bilang kalau dia bakal ngancurin buntalannya sama kamu. Fari, tolong jagain Maya sebentar. Aku mau musnahin buntelan itu sama Didan. Ai, Kenapa? aku harus bacain doa dulu buat buntalan itu. La ilaha illallah. Hati-hati, Ai. Malik, kamu jaga Nunik. Ya, aku harus samperin mereka. Oke.
buntelan yang aku taruh di tokonya Nuni kan? Iya. Buntelan ini bakal aku hancurin, Mbak. Mau kamu apain? Hah? Sini, kasih. Mbak, aku nggak akan kasih ke kamu, Mbak. Yang kamu lakuin itu udah salah, Mbak. Kamu mau nyelakain orang lain dan aku nggak akan bisa diem. Aku mau hancurin ini. Udah berapa kali aku kasih tahu kamu, aku nggak suka kamu ikut campur urusan aku sama Nuni. Ya tapi masalahnya kamu mau nyelakain orang lain, Mbak. Kamu masih ngeyel sih? Ya Allah, stop lagi. Mbak, stop ya. Aja. Nunik, tenang Nunik. Nunik. Kenapa aku bisa nahan pohon gede ini? Kenapa aku bisa dorong pohon ini? Bahkan aku nggak ngerasa keberatan ngedorongnya. Aku udah peringatin kamu ya. Kenapa masih ngeyel? Mbak, tolong Mbak taubat. Kamu diam sekarang, kamu juga dengar kamu salah. Aku berdua. Yaudah. Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Jadi ini aku udah dapat buntelan ini dari tasnya Maya. Kita harus hancurin itu, Jidan. Iya. Kita musnahin dua-duanya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekarang santetnya udah hilang. Semoga aja semua masalahnya juga selesai. Iya. Sebaiknya sekarang kamu telepon Malik sama Fahri. Kamu pastiin keadaan Nunik dan Maya. Oke. Kenapa sih ada aja halangan? Itu Anis tuh ngapain dia pada campur? Buntelan ini bakal aku hancurin, Mbak. Kamu mau nyelakain orang lain dan aku gak akan bisa diem. Aku mau hancurin ini. Kalau gitu gue ambil aja buntelannya. Kenapa kamu datangin aku? Harusnya kamu datangin Nunik, bukan aku. Ah! Panas! 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 Pergi! 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 Jangan ganggu aku! Pergi! 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 Pergi!
Alhamdulillah sekarang keadaannya Mbak Nunik udah lebih membaik, udah tenang. Tapi kata Malik, kalau keadaan mereka masih lemah. Mereka belum pulih sepenuhnya. Apa yang terlewat ya ini? Kira-kira apa ya? Oh Jidan, aku baru ingat, aku pernah baca di artikel katanya kalau santet segoro pitu ini katanya korban harus diruat pakai 7 air dari 7 laut yang berbeda. Iya. Tapi itu gimana caranya ya? Dari 7 laut yang berbeda. Oke. Kamu tenang aja. Aku akan kumpulin 7 air dari 7 laut yang berbeda. Sekarang kamu kesana. Kamu pastiin keadaan mereka baik-baik aja. Tapi kamu... Oke. Ini beneran Zidane lagi ngambil air dari 7 laut yang berbeda. Jidan bilangnya kayak gitu sama aku. Kenapa ini sepercaya itu sama Zidane? Padahal itu hal yang mustahil. Malik, Jidan, alhamdulillah akhirnya kamu sampai juga. itu air dari 7 laut yang berbeda. Apa benar yang dibawa Zidane itu air dari 7 laut? Nggak mungkin banget bisa secepat ini buat ambil semua air itu. Kecuali kalau Zidane bukan manusia biasa. Astagfirullahaladzim, berantakan banget nih. Bau banget sih. Baunya dari sini nih. Mbak Intan! Mbak! Nanti bang, turun lihat bang. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mbak Intan! La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Serem pisan atunya dia teh kena ajabna. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini minta tolong untuk bantu doakan almarhumah. Dan semoga segala dosanya diampuni sama Allah. Amin. Memang Mbak Intan sudah mempraktikkan ilmu hitam, tapi kita bisa membantu mengirim lewat doa. Ini. Ini apa? Ini bukti kalau kamu pakai sihir. Saya temuin kayak itu di jalan tepat setelah kamu lewat pas anak saya masuk sumur. Ini jimat yang Mbak Intan bilang yang dia temuin dekat tempat Ina meninggal. Hai, ternyata yang kamu bilang itu semua benar.
Mas Bowo ngelakuin pesugihan dan meninggalnya ini tuh ada sangkut pautnya sama Mas Bowo, Ai. Saya ngerasa ada yang aneh semenjak saya ngalamin koma. Saya banyak dengar suara yang saya juga nggak tahu datangnya dari mana. Dan yang lebih aneh lagi, saya nggak tahu kamu bakal percaya cerita ini atau enggak. Tapi saya bisa nahan pohon yang gede banget dan bahkan saya dorong pohon itu. Nggak mungkin ada manusia normal yang bisa ngelakuin hal seperti itu. Semua yang terjadi pada kita itu atas izin Allah. Dan kita sebagai hambanya hanya bisa menerima dan memanfaatkan kelebihan itu untuk hal-hal yang baik. Mungkin Allah percaya sama kamu dan mau kamu untuk memanfaatkan kelebihan kamu itu untuk membantu banyak orang. Saya percaya kamu bisa memanfaatkan itu semua untuk kebaikan. Kenapa kamu sama sekali nggak ngerasa ada keanehan dalam cerita saya? Malik, tolong sampaikan ke Aini kalau aku harus pergi. Karena tugas aku di sini udah selesai. Kamu ini sebenarnya siapa sih, Zidan? Seakan-akan kamu ini bukan manusia, tapi malaikat. Malik, Hai, ini aku lagi ngobrol doang sama Lini. Tadi kan barusan di sini ada Zidan. Zidan. Oh, mungkin dia lagi ada urusan kali makanya buru-buru pergi. Itu dia, Ai. Terakhir dia ngomong gitu juga. Dia minta tolong sama aku untuk sampaikan ke kamu kalau dia bakal pergi karena tugasnya udah selesai. Pertemuan dengan kamu kali ini cuma singkat, Zidan. Tapi aku sadar kalau kamu bukan pergi untuk selamanya. Kamu pasti selalu ngawasin kita. Dan suatu saat kita pasti ketemu lagi, kan? Halo Aini. Sampai saat itu datang, aku janji, aku akan jaga apa yang Allah kasih ke aku. Dan aku akan berusaha memanfaatkannya untuk membantu banyak orang. Sampai jumpa di lain waktu, Aini.